Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1251. Kalau kamu yang kasih, biar sebatang rumput pun aku suka, gombal Stefan. Olivia berkata dengan nada bercanda, kita pulang ke vilamu malam ini. Begitu sampai di villa, aku akan pergi ke halaman belakang, lalu potong rumput dan kasih ke kamu. Stefan mencubit hidung Olivia yang mancung. Kalau Olivia berani memberinya, dia pun berani menerimanya. Stefan mengatakan yang sebenarnya. Apapun barang yang Olivia berikannya, dia pasti suka. Dalam perjalanan menuju Spring Blossom, Stefan tiba-tiba berkata, Olive, 2 hari lagi temani aku ke pesta yang diadakan keluarga Kusuma. Tempat pestanya di Mambera Hotel. Olivia spontan menoleh untuk menatapnya, lalu tersenyum dan berkata, jarang-jarang Pak Stefan mau menghadiri pesta. Aku dengar Pak Stefan tidak menghadiri pesta. Orang yang bisa membuat Pak Stefan ke pesta itu pasti memiliki hubungan yang nggak biasa dengan keluarga Aditama kalian. Stefan menjentik dahi Olivia dan meralat, mulai sekarang keluarga kamu juga. Kamu akan jadi Nyonya Aditama. Mulai sekarang nggak perlu dengar dari orang lain. Kalau ada pertanyaan, tanyakan langsung pada suamimu. Tuan rumah pesta kali ini adalah keluarga Kusuma. Pak Chandra memiliki status tersendiri di dunia bisnis kota Mambera, Dela. Juga sangat dihormati. Dia mengadakan pesta bisnis setiap tahun di hotel besar di kota Mambera dan mengundang bos-bos di dunia bisnis kota Mambera. Selain untuk bersosialisasi, juga untuk memberikan peluang bagi beberapa perusahaan kecil yang memiliki kemampuan tapi skalanya nggak cukup besar untuk mendapatkan bisnis besar. Keluarga Kusuma dan keluarga Aditama sudah berteman lama, juga memiliki hubungan yang sangat dekat. Keluarga Kusuma terlibat dalam berbagai bisnis di kota Mambera. Keluarganya sangat merendah, sedangkan keluarga Aditama lebih agresif. Keluarga Aditama sudah membantu keluarga Kusuma dalam banyak hal istri. Nyonya Kusuma dan mamaku sangat dekat. Tahun lalu di bulan Oktober, keluarga Kusuma juga mengadakan pesta. Saat itu kita baru menikah. Kamu dan Junia ikut Bu Desi pergi ke pesta itu. Kamu masih ingat, enggak? Abis dari pesta, kamu pulang ke rumah dan bicarakan gosip tentang aku. Stefan mencondongkan tubuhnya dan mendekatkan mulutnya ke telinga Olivia, lalu berkata dengan suara pelan, waktu itu kamu bilang kalau aku bukan gay, berarti aku nggak bisa. Sekarang kamu sudah tahu aku bisa, kan? Olivia cepat-cepat mendorong Stefan menjauh darinya. Saat itu, dia tidak tahu suami dari pernikahan dadakannya adalah Tuan Muda Aditama. Setelah mendengar orang-orang bergosip tentang pria itu, dia pun merasa pria itu tidak normal. Makanya dia dengan santai bergosip tentang Stefan. Ternyata Stefan masih ingat sampai saat ini. Pantas saja sejak mereka menjadi sepasang suami istri sepenuhnya, Stefan selalu bertingkah seperti seekor serigala buas saat melakukannya. Ternyata untuk membuktikan kalau dia bisa. 2 hari lagi, iya. Tanya Olivia. Kebetulan Minggu sore. Besok sudah hari Sabtu. Banyak orang suka pilih hari Jumat atau Sabtu untuk adakan pesta, biar mereka bisa beristirahat keesokan harinya. Keluarga Kusuma malah mengadakan pesta di hari Minggu, kata Olivia. Stefan tersenyum dan menjelaskan, pesta ini adalah pesta bisnis. Malam ini dapat proyek kerjasama, besoknya sudah hari kerja, jadi bisa langsung dilaksanakan. Bukankah itu lebih baik? Proyek yang kamu dan Amelia investasikan juga sudah mulai berjalan. Kalian juga boleh coba cari klien. Kamu bilang kamu nggak butuh bantuanku. Kalau begitu, aku biarkan kamu pergi cari klien sendiri. Aku lihat saja, nggak akan bilang apa-apa. Olivia tidak suka Stefan membantunya, kalau begitu Stefan tidak membantu. Stefan hanya akan memperhatikan saja. Kalau Olivia butuh bantuan, katakan saja padanya. Dia langsung turun tangan. Benar juga, iya. Kalau begitu, Amelia pergi juga, enggak. Setelah berpikir sejenak, Stefan baru menjawab, dulu, aku akan muncul lebih dulu di pesta yang diadakan keluarga Kusuma. Jadi Aksa nggak akan datang terlalu cepat. Setelah aku pergi, dia baru datang. Kami jarang muncul di tempat yang sama di waktu yang sama. Mudah terjadi perdebatan, lalu buat suasana jadi nggak menyenangkan. Keluarga Kusuma juga akan merasa serba salah. Jadi aku dan Aksa akan pergi bergantian. Kalau orang lain yang mengadakan pesta, undang aku berarti nggak undang Aksa. Kalau sudah undang Aksa, berarti nggak akan undang aku. Agar kami nggak bertemu dan berantem. Aku nggak pernah lihat kalian berdua bertengkar,
kata Olivia sambil mengerutkan kening. Mungkin karena Olivia belum benar-benar menginjakkan kakinya di dunia bisnis. Sekalipun dia berkecimpung ke dalam dunia bisnis, proyek yang diinvestasikannya berbeda dengan proyek yang diinvestasikan Aditama Group. Olivia tetap saja tidak bisa memahami bisnis mereka. Sekarang demi kamu, hubungan kami berdua nggak akan terlalu buruk. Stefan merangkul bahu Olivia dan menekan kepala Olivia ke bahunya. Olive, aku juga akan hargai orang yang kamu sayangi. Terima kasih. Olivia memeluk Stefan dengan erat dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Pertunangan Junia dan Pak Reiki mungkin akan diadakan bulan Maret ini. Bulan ini aku akan menghadiri banyak pesta. Setelah tahun baru, banyak orang yang mau menikah. Bab 1252. Hari ini Olivia kembali ke kampung halamannya untuk mengurus sesuatu, jadi dia belum bertanya pada Junia kapan dia bertunangan. Akan tetapi, Stefan sudah tahu. Stefan pun memberitahunya, Junia dan Reiki tunangan pada tanggal 20 Maret. Sebentar lagi, sekarang sudah tanggal belasan. Pesta pertunangan mereka sepertinya akan sangat meriah. Kerabat dan teman keluarga Ardaba sangat banyak. Sekalipun mereka tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ardaba, mereka tetap mengirimkan hadiah dan ucapan selamat karena menghormati kepala keluarga Ardaba. Bagaimanapun, banyak orang yang menggunakan jaringan informasi keluarga Ardaba. Mereka juga mengadakan pesta pernikahan lebih dulu dari kita. Stefan melanjutkan, kemungkinan mereka akan menikah sebelum tanggal 1 Mei atau setelah tanggal 1 Mei. Setelah tunangan, mereka langsung mendaftarkan pernikahan mereka. Reiki sudah buru-buru banget. Stefan dan Olivia telah mendaftarkan pernikahan. Mereka tinggal memilih hari yang baik untuk mengadakan pesta pernikahan. Lebih lambat sedikit juga tidak apa-apa, Stefan tidak terburu-buru. Sedangkan Reiki dan Junia mengikuti langkah demi langkah, jadi Reiki sudah terburu-buru. Olivia tersenyum penuh pengertian. Dia dan Stefan mengobrol di sepanjang jalan, sehingga tidak terasa mereka telah sampai di Spring Blossom. Dimas, kalian gak usah ikut. Olivia menyuruh Dimas untuk tidak ikut. Dia dan Stefan keluar dari mobil dan pergi ke toko bunga. Sesampainya mereka di toko bunga, mereka mendapati Rosalina belum kembali. Olivia meminta karyawan toko untuk membungkus bunga untuknya. Dia mengatakan kalau bunga itu untuk suaminya, sekalian menunggu Rosalina. Setelah karyawan toko selesai membungkus bunga, Rosalina baru sampai di toko. Bu Rosalina, sapa Olivia. Rosalina mendengar suara Olivia, dia langsung tersenyum seperti biasa. Bu Olivia, ya. Waktu turun dari bus, aku merasa ada banyak orang di depan toko. Aku masih bertanya-tanya kenapa ada begitu banyak orang. Ternyata Olivia yang datang. Selain Olivia, sepertinya ada Stefan juga. Mereka nggak turun dari mobil. Kenapa kamu bisa rasakan kehadiran mereka? Rosalina tertawa dan menjawab, mereka tatap aku bisa rasakan tatapan mereka. Olivia ikut tertawa ketika mendengar jawaban Rosalina. Perempuan ini sangat berhati-hati. Bu Olivia beli bunga. Iya, beli bunga buat suamiku. Olivia melihat buket bunga di tangan Rosalina, dia spontan tersenyum ambigu. Rosalina meletakkan bunga itu di meja kasir dan bertanya kepada karyawannya apakah bunga Olivia sudah dibungkus. Sudah, Bu. Rosalina bergumam pelan. Setelah menanyakan berapa harga bunga yang Olivia minta pada karyawannya, Rosalina pun berkata kepada Olivia, Bu Olivia, aku kasih diskon. Bu Olivia bayar 400.000 saja. Bu Rosalina, bisnis toko bunga bukan bisnis yang mudah. Nggak perlu kasih aku diskon. Harganya berapa aku bayar berapa. Olivia membayar harga penuh, dia tidak membiarkan Rosalina memberinya diskon. Rosalina ingin mengembalikan sedikit uang Olivia, tapi Olivia menolak. Apa daya, Rosalina tidak punya pilihan selain menerimanya. Kemudian, dia memberi Olivia sebuah tanaman pot kecil. Olivia langsung menerimanya, agar Rosalina tidak merasa tidak enak hati terus. Bab 1253. Stefan berada di dalam toko juga. Di mata orang lain, dia tetap menjadi sosok pria yang sombong dan dingin. Aura yang memancar dari tubuhnya membuat orang-orang di dalam toko buka merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, Olivia tidak berlama-lama di sana. Setelah memberikan buket bunga kepada suaminya, dia pun membawa Stefan pergi. Tidak lama setelah keluar dari Spring Blossom, langit sudah menjadi gelap. Olivia menelepon kakaknya, lalu mengobrol dengan keponakannya sebentar sebelum menutup telepon. Setelah tantenya menutup telepon, Russell ingin bermain dengan ponsel itu. Sayangnya,
Ponsel itu diambil oleh ibunya. Ma, aku mau nonton Peppa Pig. Odelina memasukkan kembali ponselnya ke saku celana sambil berkata, kalau mau nonton kartun, Mama nyalakan TV untuk kamu. Jangan nonton pakai ponsel. Nonton TV juga hanya boleh nonton selama setengah jam. Russell memanyunkan bibirnya. Begitu melihat ibunya sudah mengambil remote dan menyalakan TV, dia hanya bisa menyerah dan berkata, ya sudah. Setelah menyalakan TV untuk Russell, Odelina pergi ke dapur untuk memotong isian pangsit. Selesai membuat pangsit, dia masukkan ke dalam lemari es, besok pagi tinggal dikukus. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Mama, aku buka pintu, ya. Begitu mendengar bel pintu berbunyi, Russell langsung berkata kepada ibunya. Kemudian, dia memindahkan bangku kecil untuk membuka pintu. Odelina membiarkan Russell membuka pintu. Hanya saja, dia tetap keluar dari dapur untuk melihat siapa yang datang. Dia bahkan masih memegang pisau dapur di tangannya. Setelah pintu terbuka, Odelina langsung memasang raut wajah dingin ketika melihat Ronnie dan Yenny berdiri di depan pintu. Ronnie sangat senang ketika melihat putranya yang membukakan pintu untuknya. Tepat ketika dia ingin menggendong Russell, matanya tiba-tiba melihat mantan istrinya sedang berdiri di belakang Russell sambil memegang pisau dapur yang berkilau. Ronnie spontan berkata dengan takut-takut, Odelina, kami datang untuk jenguk Russell. Sesekalian kasih kamu undangan. Renovasi rumah mereka sudah selesai separuh. Ronnie telah bertanya pada tukang dan mendapatkan tanggal renovasi rumah mereka bisa selesai. Kemudian, dia pun memutuskan tanggal pernikahannya dengan Yenny. Yenny sudah tidak sabar menyuruh Ronnie menulis undangan lalu memaksanya datang ke sini untuk mengantar undangan ke Odelina. Ronnie tahu kalau di hati mantan istrinya sudah tidak ada dirinya. Tetapi, dia masih mengharapkan Odelina akan merasa cemburu ketika menerima undangan pernikahannya dan Yenny. Bagaimanapun, mereka berdua telah saling mengenal lebih dari 10 tahun dan pacaran selama bertahun-tahun, bahkan telah menikah selama 3 tahun. Apakah Odelina benar-benar tidak keberatan sama sekali Ronnie menikah lagi dengan perempuan lain? Odelina, kami beli makanan untuk kamu dan Russell, juga ada mainan untuk Russell. Selain itu, aku juga beli beberapa baju baru untuk Russell. Tidak biasanya sikap Yenny begitu baik. Dia masih ingin mencari informasi dari Odelina apakah Stefan sudah menemukan siapa di balik kejadian di kebun binatang. Papa, Russell memanggil Ronnie. Setelah anak itu menoleh untuk melihat ibunya, dia baru mengulurkan tangan agar Ronnie menggendongnya. Odelina membungkuk untuk mengambil bangku kecil yang Russell gunakan untuk membuka pintu tadi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali ke belakang sambil berkata dengan dingin, masuk. Russell kangen papa, enggak? Ronnie bertanya kepada putranya. Russell enggak kangen papa. Russell anak yang jujur. Karena dia tidak merasa rindu kepada ayahnya, dia pun mengatakan yang sebenarnya. Kok Russell enggak kangen papa? Papa sedih banget, loh. Kalau begitu, Russell kangen siapa? Om Daniel. Raut wajah Ronnie seketika berubah. Begitu cepatnya pria bernama Daniel itu telah mengambil hati putranya. Ronnie yang tidak terima bertanya lagi, kenapa Russell kangen Om Daniel? Russell masih menjawab dengan jujur, Om Daniel kasih Russell mainan balok susun. Russell nggak bisa susun, Mama juga nggak bisa. Tapi Om Daniel bisa, jadi Russell kangen Om Daniel. Russell ingin meminta Daniel mengajarinya bagaimana menyusun balok. Bab 1254. Om Daniel kasih balok susun apa ke Russell? Coba kasih papa lihat, papa bantu kamu susun. Russell segera turun dari pangkuan ayahnya. Kemudian, dia berlari ke rak yang penuh dengan mainannya dan mengambil kotak berisi mainan balok susun Lego yang belum berhasil dia susun. Setelah Ronnie melihat mainan itu, dia diam-diam memarahi Daniel yang licik. Baru berapa usia Russell? Belum genap 3 tahun. Sekalipun Russell sangat pintar, bagaimana mungkin Russell bisa menyusun balok dengan kesulitan tingkat tinggi ini? Daniel sengaja memberikan mainan dengan kesulitan tingkat tinggi ini kepada Russell. Dengan begitu, Daniel memiliki kesempatan untuk mengajari Russell cara menyusun balok. Pria itu juga bisa menggunakan alasan ini untuk mendekati Odelina, bukan? Tidak tahu malu. Bisa-bisanya Daniel memanfaatkan Russell untuk mendekati Odelina. Ronnie telah memaki Daniel ribuan kali di dalam hatinya. Odelina mempersilakan Ronnie dan Yenny untuk duduk. Kemudian, dia menuangkan air hangat untuk mereka dan berkata, aku lagi sibuk. Kalian taruh saja undangannya di atas meja. Kalau aku sempat, aku akan bawa Russell pergi ke resepsi pernikahan kalian. Mereka berani mengundang Odelina ke pernikahan mereka,
tidak takut Odelina akan mengacaukan acara, maka Odelina akan pergi. Apa yang perlu ditakutkan? Tentu saja, Odelina tidak akan mengacaukan acara. Hanya orang yang merasa tidak rela yang akan pergi mengacaukan acara. Tidak ada yang Odelina tidak relakan. Sebaliknya, dia sangat bersyukur bisa cerai dengan Roni. Biar Yenny saja yang menikmati perlakukan dari keluarga licik seperti keluarga pamungkas. Odelina berani menjamin kalau Yenny sebenarnya juga sudah menyesal. Mana ada orang yang bisa tahan dengan sikap mertua dan kakak ipar seperti Rita dan Sela. Hanya saja, semua orang sudah tahu kalau Yenny adalah orang ketiga dalam rumah tangga Roni dan Odelina. Kalau dia tidak menikah dengan Roni, akan sulit bagi Yenny untuk menikah dengan pria dari keluarga baik. Selain itu, Yenny selalu memandang perceraian Roni dan Odelina sebagai seorang pemenang. Kalau dia tidak menikah dengan Roni, dia tidak akan menjadi pemenang lagi. Odelina, kamu lagi buat apa? Yenny tersenyum dan bertanya pada Odelina, ada yang perlu aku bantu, enggak? Enggak usah. Odelina menolak bantuan Yenny. Yenny masih dengan tidak tahu malunya mengikuti Odelina ke dapur. Setelah melihat Odelina sedang menyiapkan isian pangsit, dia tahu tidak ada yang bisa dia bantu. Odelina, tadi pagi aku ke tokomu, tapi kamu nggak buka. Ada masalah apa? Tanya Yenny. Apa urusannya sama kamu? Odelina bertanya balik tanpa menatap Yenny. Yenny spontan terdiam. Beberapa saat kemudian, dia baru coba bertanya, Odelina, Pak Stefan sudah dapat info tentang penculik itu, belum? Kami sudah tanya ke polisi bilang mereka belum berhasil tangkap para penculik itu. Setiap kali teringat kejadian hari itu, kedua kakiku masih lemas rasanya. Untung saja Russell nggak apa-apa. Odelina menatap Yenny sebentar dan berkata, masalah ini sudah diserahkan ke pihak polisi. Nanti pihak polisi bakal kasih tahu. Setelah tahu kejadian itu, Roni yang sebagai ayah hanya menelepon dan menanyakan apakah Russell mengalami mimpi buruk di malam hari. Kemudian, dia pergi mencari Olivia untuk mengucapkan terima kasih. Setelah itu, tidak ada lagi. Yenny yang sebagai ibu tiri justru lebih perhatian dengan tindak lanjut dari masalah itu. Odelina tidak percaya kalau Yenny tidak memiliki tujuan lain. Keluarga pamungkas ingin mendapatkan kembali hak asuh Russell. Yenny tahu dia tidak akan bisa lepas dari takdir menjadi ibu tiri, makanya dia menunjukkan perhatiannya kepada Russell dan memperlihatkannya kepada keluarga pamungkas. Pada awalnya, Yenny sangat sombong. Dia dan Roni belum mengadakan resepsi pernikahan. Apakah dia sudah beranggapan kalau dia tidak bisa punya anak? Di sisi Pak Stefan ada Pak Reiki, yang sangat pandai cari informasi. Aku kira mereka akan lebih hebat dari polisi, sudah temukan penculik itu lebih dulu lalu suruh polisi tangkap para bajingan itu. Odelina sedang mencincang daging, dia tidak menanggapi perkataan Yenny lagi. Sekalipun ada kabar, dia tidak akan memberi tahu Yenny. Sejak awal Odelina tidak ingin menyerahkan hak asuh Russell, begitu juga sekarang dan seterusnya. Bab 1255. Odelina tidak ingin berbicara dengan Yenny. Yenny pun tidak mendapatkan informasi yang berguna. Mau tidak mau dia harus kembali ke sisi Roni dengan kesal. Pada saat yang sama, dia juga melihat isi rumah kontrakan Odelina. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi terawat bersih dan rapi. Odelina juga mendekorasi rumah itu sehingga terkesan hangat. Yenny harus mengakui kalau Odelina jauh lebih baik darinya dalam hal mengurus rumah. Roni sedang mengajari Russell cara menyusun balok. Dia jarang menemani putranya. Sekarang dia melihat tumpukan balok yang berserakan, lalu melihat kertas panduan menyusun balok, dia baru menyadari kalau menyusun balok itu sangat sulit. Dia sudah pasti tidak memiliki kesabaran untuk menyusun balok-balok itu. Kamu bisa? Enggak, tanya Yenny. Kamu bisa. Kalau kamu bisa, kamu yang ajari saja. Roni sudah pusing sedari tadi. Begitu mendengar kata-kata istrinya, dia pun menjawab dengan ketus. Russell spontan mendongakkan kepalanya untuk melihat Yenny, lalu melihat ayahnya. Setelah itu, dia menanyakan hal yang membuatnya bingung, Papa, kenapa tante ini selalu ikut Papa? Roni tercengang ketika ditanya seperti itu. Dia belum sempat menjawab, Yenny sudah berkata dengan suara yang sengaja dibuat lebih lembut, Russell, tante istri Papa kamu. Kamu juga boleh panggil aku Mama. Aku sudah punya Mama. Kamu bukan mamaku. Russell langsung membalas perkataan Yenny dengan marah. Odelina juga keluar dari dapur ketika dia mendengar kata-kata Yenny barusan. Mama, Russell berdiri dan segera berlari ke arah ibunya, lalu memeluk kaki ibunya dengan erat-erat. Dia mengangkat wajah kecilnya dan berkata dengan tegang, Mama adalah mamaku.
Dia bukan mamaku. Odelina menggendong Russell dan berkata kepada Yenny dengan raut wajah dingin, Bu Yenny, Russell cukup punya satu mama. Dia nggak butuh mama tiri. Pak Roni, tolong bawa istrimu pergi. Dari sini, Roni menatap mantan istri dan putranya dengan canggung. Yenny pun berkata, Odelina, aku mama tirinya Russell. Mama tiri juga mama, apa salahnya aku ngomong seperti itu? Russell tetap anak kandung Roni, dan aku istri Roni. Wajar dong aku bilang kami bertiga satu keluarga. Yenny, Roni menggertak Yenny dengan suara pelan. Kemudian, dia menarik tangan istrinya itu dan berkata pada Odelina, Odelina, kami pergi dulu. Setelah itu, dia cepat-cepat menyeret Yenny keluar dari rumah Odelina. Dia takut Yenny dan Odelina akan bertengkar. Bang, pintu ditutup Roni dengan keras. Setelah pasangan yang menyebalkan itu pergi, Odelina menggendong putranya dan duduk di sofa, lalu menjelaskan, Russell, papa dan mama sudah bercerai. Sekarang papamu mau menikah lagi. Tante itu adalah istri papamu. Secara, dia memang mama tiri kamu. Tapi kamu nggak harus panggil dia mama. Mamamu hanya aku. Russell masih belum mengerti tentang perceraian dan pernikahan. Dia sama sekali tidak mengerti penjelasan ibunya. Namun, dia ingat satu hal, dia hanya memiliki satu ibu. Russell antara mengerti dan tidak mengerti. Kenapa mama cerai dengan papa? Odelina membelai kepala Russell dan berkata dengan lembut. Russell, ini urusan orang dewasa. Kamu masih kecil, nggak akan bisa mengerti. Kamu juga nggak perlu tanya. Kamu hanya perlu tahu, baik itu papa maupun mama, kami tetap papa mamamu. Selamanya nggak akan pernah berubah. Russell tetap antara mengerti dan tidak mengerti. Russell, kamu main sendiri sebentar. Mama mau beres-beres dulu, oke? Russell mengangguk dan berkata, susu. Saat melihat balok-balok yang berserakan di atas meja, Odelina membantu Russell merapikannya sambil berkata, kalau kamu nggak bisa susun balok-balok ini, kamu simpan saja dulu. Tunggu kamu sudah besar kamu pasti bisa susun. Besok Om Daniel datang, aku mau minta Om Daniel ajari aku. Bab 1256. Tadi ayahnya sudah menemaninya, tapi Russell tetap tidak berhasil menyusunnya. Russell merasa Daniel lebih hebat. Untuk pertama kalinya, dia merindukan Daniel. Jika Daniel tahu kalau Russell sedang merindukannya, dia pasti akan merasa sangat tersanjung. Odelina melihat-lihat mainan dan pakaian yang Roni belikan untuk Russell. Setelah itu, dia membiarkan Russell untuk membuka dan memainkannya. Odelina kembali bekerja di dapur. Tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan sikap Yenny tadi. Yenny tidak mungkin menyukai Russell, karena Russell adalah anaknya. Dulu kalau Yenny tahu keluarga Pamungkas mau mengunjungi Russell, wajah Yenny akan sangat cemberut. Mengapa akhir-akhir ini sikap Yenny berubah? Yenny tidak hanya tidak menghentikan keluarga Pamungkas mengunjungi Russell, dia bahkan menemani Roni datang ke sini. Dia juga membeli pakaian baru untuk Russell. Semua ini terasa agak aneh. Kalau perubahan sikap Yenny ini karena keluarga Pamungkas ingin mendapatkan kembali hak asuh Russell, lalu Yenny ingin memupuk hubungannya dengan Russell, rasanya sungguh tidak perlu. Yenny bisa menunggu sampai keluarga Pamungkas mendapatkan hak asuh Russell, baru memupuk hubungannya dengan Russell. Yenny juga bertanya apakah Stefan sudah mendapat kabar tentang dalang di balik kejadian di kebun binatang. Kalau Roni yang tanya, Odelina tidak akan merasa curiga. Bagaimanapun, Roni ayah kandungnya Russell. Semakin Odelina memikirkan hal ini, semakin dia merasa ada yang salah dengan Yenny. Dia berhenti mencincang daging dan pergi mencuci tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Stefan. Stefan segera menjawab telepon dari kakak iparnya itu. Halo, Kak. Suara Stefan terdengar serius. Odelina tidak menelepon Olivia lebih dulu dan langsung meneleponnya. Pasti ada masalah mendesak. Ekspresi wajah Stefan seketika menjadi serius. Stefan, kamu lagi sibuk? Enggak. Aku telepon ganggu kamu? Enggak. Enggak apa-apa, Kak. Aku dan Olive sudah pulang ke rumah. Malam ini enggak ada acara. Ada apa, Kak? Begitu mendengar adik iparnya sedang tidak sibuk, Odelina pun memberitahu Stefan hal-hal yang mengganggu pikirannya. Stefan, aku terus merasa ada yang aneh dengan Yenny. Menurutmu, apa mungkin dia yang merencanakan penculikan itu? Dia mau culik Russell dan jual ke orang lain. Dengan begitu, anak yang dia lahirkan akan menjadi satu-satunya keturunan keluarga Pamungkas. Odelina merasa curiga pada Yenny, tapi dia hanya memikirkan motif Yenny melakukan hal itu karena keegoisan dan hati yang jahat.
Sama sekali tidak terpikirkan olehnya kalau Yenny melakukannya karena diancam dan dipaksa orang lain, apalagi memikirkan dalang utama dari kejadian itu sebenarnya menargetkan Olivia. Yenny sudah hamil? Tanya Stefan dengan suara pelan. Kalau dengar cerita dari kakak, perempuan itu memang agak aneh, patut dicurigai. Seperti apa reaksinya pada hari kejadian itu terjadi? Kakak perhatikan? Enggak. Aku enggak perhatikan dia. Saat itu, aku sudah ketakutan setengah mati, jadi sama sekali enggak perhatikan reaksi Yenny. Tapi aku ingat dari awal sampai akhir dia sama sekali enggak bicara. Dengar dari Olivia, saat keluarga Pamungkas pergi untuk berterima kasih padanya, Yenny nggak ikut. Sela adalah seorang kakak ipar yang sangat buruk. Yenny tidak mau menemani keluarga suaminya untuk berterima kasih pada Olivia masih masuk akal. Hanya saja, Yenny terlihat normal ketika Odelina tidak mencurigainya. Sekali Odelina menaruh rasa curiga, dia selalu merasa semua yang Yenny lakukan tidak normal. Kak, aku akan suruh orang selidiki dia, lihat apakah dia pernah temui seseorang sebelum. Dan sesudah kejadian itu, oke, kalau ada kabar apa kasih tahu aku, ya. Oke, kalau sudah ada hasil penyelidikan, Stefan pasti akan memberitahu kakak iparnya itu. Mereka telah mengunci Johan dan istrinya sebagai orang yang paling patut dicurigai. Dia sama sekali tidak mencurigai Yenny. Dengan kemampuan Yenny, perempuan itu tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan penculikan seperti itu. Akan tetapi, itu tidak menutup kemungkinan kalau dia bekerja sama dengan orang lain. Pada hari mereka pergi ke kebun binatang, keluarga Pamungkas dan Odelina jelas-jelas telah terpisah, masing-masing. Bermain sendiri. Akan tetapi, Yenny bersikeras mau menunggu Odelina dan yang lainnya pergi ke akuarium untuk menonton pertunjukan bersama. Hal ini cukup membuat orang merasa harus mencari tahu lebih dalam tentang kejadian penculikan itu. Cerita bersambung.